Hai semuanya, selamat datang di Berbagi Cerita. Karena berbagi cerita itu gratis. Audio Jungle. Audio Jungle. Di konten berbagi cerita kali ini, kebetulan nih keponakan saya dari Pangkalan Bun datang. Jadi sekalian konten. Soalnya dia ini ya, kalau menurut saya udah enak-enak nih hidup di Bumi Jaya, malah merantau ke Pangkalan Bun. Tapi ternyata berhasil di Pangkalan Bun. Oke. Awal mula ceritanya itu seperti apa kok malah merantau ke Pangkalan Bun? Ya, sebelumnya kenalan dulu sama saya Abdul Rahman. Panggil biasanya Rahman ya di sini. Dan yang membuat awalnya tadi ke Pangkalan Bun ke Kalimantan. Kalau saya ingin ke Pangkalan Bun dulu tuh bukannya ingin sih, karena dulu sekolah saya dulu itu diajak sama nek wong kene ngomongnya gitu ya lilike lah ya kan. Amunnya bahasa Banjarnya acil ya kan? Kalau Indonesia bibi lah. Jadi diajak ke sana yang kerja di PU, dan ternyata sampai sana 9 bulan pun nggak ada kabar bahwa ternyata saya tanyakan, ternyata di sana itu sudah keduluan sama temennya, ponakannya, temennya Acil saya. Perlu diketahui, jadi profesi saudara Rahman ini saat ini itu pengusaha biasa barberman ya. Tukang cukur. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya, di komen bagaimana. Alhamdulillah ada YouTube-nya, yaitu barbershop Rahman Apana. Jalali ya bro. Jadi profesi saat ini adalah sebagai tukang cukur ya, barberman lah kerennya sih. Nah, tapi sebelum jadi tukang cukur di Pangkalan Bun itu ngapain? Jadi apa aja sih sebelum sampai jadi tukang cukur? Kenapa saya bisa jadi barberman? Sebelum itu saya kerjanya banyak. Pertama, saya di Pangkalan Bun itu kerja di hotel, dan terus habis di hotel di Permat banyak. Oh benar. Hotel ngapain? Oh iya sorry. Open BO apa? Percaya sama saya bro. Aku ini gumun. Apa sedikit lagi? Jadi apa di hotel? Oh di hotel saya bagian pramusaji, bukan kan ada besarnya kan hotel ya kan. Cuman di bagian kafenya, saya di bagian kafenya. Dan pertama itu saya kerja di situ paling lama 4 bulan kalau nggak salah. Saya berhenti karena posisinya saya mikir saya orangnya bukan, kita anak rantau bro ya. Kalau anak rantau itu bukan mikir kerja aja mikir di kulit ireng apa tapi hasil bro, sing perlu kita terapkan ya hasil. Jangan malu, jangan gengsi gitu. Aku walaupun dia ngomong dari kulitnya putih, tapi aku merasa kayak putih gitu bro. Tapi aku sih tetap pikir ya hasil gitu. Nah habis itu saya mencari ingin yang lebih lagi, jadi security. Sebenarnya saya tuh apa ya, karena ada peluang bagus ya saya coba gitu kan. Ketika saya coba situ kerjanya ternyata ngerinya bro, masa kerja hampir disamakan kayak aparat. Masa Jumatan aja kok nggak boleh. Ternyata Amit Yun bukannya saya menjelekan ya, chip yang megang kami ini ternyata orangnya korupsi. Dan akhirnya saya kerja di situ baru seminggu aja sudah nggak betah. Nah mungkin sudah takdir yang di atas, saya suruh lilik saya ya kan. Acil saya suruh berhenti kerja gini nggak beres, akhirnya berhenti. Gaji saya seminggu itu mau tak ambil, pas disuruh tanggal 10 itu belum ada pokoknya teman saya kerja itu sudah hampir sebulan yang barengan saya, nettingan saya semua. Nah itu sudah hampir sebulan. Saya pas ngambil gaji di situ ternyata orangnya nggak ada, ternyata pada dipecat bro, pindah ya. Ceritanya panjang sih bro, aku bisa nyeritakan sekali ya. Panjang. Dari itu terus saya nganggur semingguan kerja ya, berapa minggu lah kerja lah, daftar no pabrik korigol ya, Riwood bro. Pabrik Riwood gue nyong suwenya paling suwe setengah tahun.
setengah. Tapi sebelum nang Pliwood yang daftar nang Pliwood nang Korindo ge daftarna pertama orang terima. Nah, akhirnya nyong orang terima kan ya wis lah. Boksit lah sekarang gisit. Nah, akhirnya nyong melu kerjaman yang melu teralis bro. Las-lasan. Melu las-lasan. Melu las-lasan sebulan. Gue jan ya Allah. Sing uang kasarane gue kan batile sekali iki lah. Kan acilku kan. Posisinya ini adalah amit nyong bukan ngelek-ngelek banget ya. Jadi nek uangnya bro kita ya sekarang ya zaman sekarang kalau kita beda yang dulu ya bro. Kasarnya uang ngerti agama tapi ngerti hati nih emang kayak apa ya kan. Lah gue dewe kerja nang kono gue dengan yang pertama gue ya yang kita kan takon baik minimal 3 dina mbok. Ki urung ana 3 dina 2 dina aku jempul bar gue dikongkon lah. Ana jeneng bolongi. Anu apa jenenge wesi. Bolongi bolongi. Anu ki lho kono tok ngono bolongi wesi. Ana mesine. Lah aku takon kan. Lah ki piye golek nguripi? Lah terus ki piye nganune? Ngomong iki. Kok ki lho tekok terus lho coba inisiatif dhewe. Ora bingung. Oke. Berapa lama di situ? Di situ cuma sebulan toh. Berhenti saya. Di situ? Sebenarnya itu tidak berhenti bro, karena sebulan itu saya itu kan sudah nggak dipanggil sama Korindo. Nah habis itu saya ditelepon lah sama pihak Korindo ini. Oh, berarti yang ada penambahan lagi. Akhirnya nggak interview lagi langsung masuk. Nah kebetulan karena harus ngenes ngono kasarnya kan dalam sebulan gue, peralisan gue, aduh kacau banget. Pliwood. Setelah di Pliwood itu apa namanya ya berjalan terus dan berjalan sampai 2 bulan saya disuruh berjalan sampai 2 bulan saya disuruh kuliah dan giliku gue kuliah dan ternyata saya ikutin lah saran itu namanya coba kan dan saya mau kuliah sebenarnya begini bro. Ketika saya mau kuliah, ketika saya di Pangkalan Batu kerjanya kalau saya di perusahaan, ya kan, kalau di perusahaan, di bidang perusahaan. Nah, ketika di situ ada orang dalam, ada peluang yang kerjanya maksimal benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau, ya kan. Tapi harus S1 man. Nah, kamu harus kuliah. Ya kan ya, gue. Berarti saya pengen harus kuliah. Nah, itu yang saya mau di situ. Jadi ketika saya sudah masuk di situ, saya otomatis saya kuliah tidak sia-sia dong, ya kan, tidak sia-sia, ya kan, dia jurusan dengan sesuai yang apa jurusan kan, ngambil kuliah sambil Pliwood ya, okay. Sambil Pliwood, dan itu pun apa namanya, saya apa namanya, yang apa namanya mandor itu, nah itu mandornya kasarnya yang borongnya lah, cuma saya tok yang kuliah di itu, dan terus di Pliwood itu 3 kali berturut-turut sakit ke apa kan itu nggak masuk yang mulai dalam sebulan lah 3 kali dalam sebulan itu tidak masuk dan nggak keluar bro kan gitu dan itu pun saya sudah 2 kali kayak gitu tapi pemborong saya itu orang Jawa ya apa namanya untungnya gitu loh beliau itu cuma ngertiin saya toh dan saya itu takutnya apa ya gara-gara saya beliau itu kerjanya jadi anturadul gitu takutnya jadi yang perlu saya apa namanya yang saya pikirkan baik-baik kayak gimana kelanjutannya apa saya harus kayak gini terus kan kayak gitu sering libur lagi di Korindo kan akhirnya sebelum saya berhenti di Korindo itu saya tuh mau kerja di CBI di kantor CBI kantor apa namanya perusahaan sawit itu sebenarnya saya karena saya lulusan aliyah dulu tuh sambil ngajar TPA lah nah disuruh lah TPA, habis sering ke musola kan, ketemulah sama bapak ini yang di CB ini. Saya tanya, nah sebelum saya tahu orang ini, saya kan tanya sama bapak lainnya, itu loh sama bapaknya, bapak apa namanya, Pak ini, tanya apa namanya itu kan kerja di perusahaan CBI, coba kalau ada lowongan, namanya saya baru di situ kan, saya tuh nggak pernah namanya kesana kemarin, cuma di Pangkalan Batu situ aja dong. Saya tanya Pak, ini Pak Amit Pak, yang jauh di balik sana, karena sama dari CBI ya, nah ini mau tanya Pak, masih ada ini nggak Pak ya, lowongan buat saya di pabriknya. Oh sekarang nggak ada, adanya harian lepas.
ya nggak apa-apa Pak, yang penting saya kerja kayak gitu kan. Oh ya nanti ya saya kabari lagi. Setelah jelang seminggu 3 hari apa berapa ya, 4 hari kalau nggak salah, saya pas mau pulang jemputlah anak ini, ketemu lah beliau. Halo Mas Rahman, ini ada lowongan aku nih di perusahaannya, di ini di security-nya. Aduh bener Security lagi. Waduh, saya gimana ya? Maksudnya, iya posisinya tuh bener, aduh di security lagi bener. Karena posisinya gini bro, saya sudah tahu kalau posisi bukannya saya merendahkan security ya kan. Cuman saya orangnya itu tidak suka yang kerja ini, ada bonus, ada lembur gitu loh. Nah, kan seperti kayak gitu. Terus ada waktu yang benar-benar senggang. Kalau seperti kan terus gitu kan. Nah, cuti pun susah gitu kan. Nah itu bagi saya gitu yang akhirnya mau nggak mau ya udah Pak, itu di mana Pak? Di Sulung sana katanya. Sulung tuh di mana Pak ya? Dari sini jauh nggak Pak ya? Kamu nggak tahu Sulung nggak ya? Nggak tahu Pak ya. Kalau kamu kerja di sana ya di sana, nggak bisa ke sini. Anjir Pak, saya aduh Pak, saya nggak bisa ya Pak. Oh gitu kan ya. Ya udah lah, saya carikan lagi. Habis itu ada lagi, datangi lagi sama dia. Oh ini mungkin rezeki sampai Mas Rahman. Pas 4 hari datang, terus 2 harinya dikabarin lagi sama beliau di kantor pusatnya, di pusat kantor kotanya. Nah, di pusat kotanya saya disuruh di kantor pusatnya bagian security juga. Oh ini rezeki sampai Mas Rahman. Wah amat baru tinggal yang bisa ngarang apa ya. Nah besok kalau saya telepon berarti kamu sudah siap interview. Oh gimana ya, saya ya susah hati semua dan kepengen kan kerja lah aku nengok 2-3 hari telepon lah besok Mas Rahman, sampai aku sih yang ditelepon besok itu kamu interview Mas Rahman ya, kalau saya telepon kamu datang ya. Oh iya Pak ya. Telepon siangnya di telepon itu saya tuh mau potong rambut panjang nih, mau potong rambut lah saya tuh bisa interview. Coba barbershop itu di barbershop. Ketika di barbershop itu saya ini mau potong rambut itu kemalaman lah. Saya ngotot Pak Mas saya potong rambut nih. Oh syarat tutup ini Mas gini orang Jawa kan, tapi bosnya itu ternyata orang Kapuas, orang Dayak Kapuas. Dan itu sampai aku ngotot sampai bosnya keluar ya. Hanya gimana bro ya, ini Bang saya mau potong rambut, saya bisa mau interview kerja di mana, kerja di CBI. Hanya cerita ternyata situ memerlukan orang SDM, orang pangkalan di situ, dilatih, digaji gitu loh. Bilangin lah ya, ini dilatih digaji loh, ini berapa, 1,5 juta. Dilatih lumayan gede kan, dapat ilmu dapat duit sebulan setengah. Akhir itu besok saya kerja di Korendo lagi ya, tapi paginya tuh saya ditelepon karena sampai itu kan katanya sambil kuliah kan ya. Iya Pak, cuma Sabtu aja, Sabtu Minggu lah. Nah, 2 hari itu aja. Nah, kebetulan karena itu nggak bisa Mas Rahman diam, pulang, merenung. Kok tiba-tiba inget yang tadi malam itu. Nah, yang tadi malam, besok setelah kerja saya tuh mampir ke situ. Halo bro, gimana gitu kan? Dapat ke temannya mau kan? Habis itu sebelum saya ngomong, dia ngomong coba kamu aja yang ke sini nih, langsung kayak gitu. Nah, jadi kayak gini Bang, hanya saya saya ada ngomong ya terus terang sampai lah Bang, saya ini sebenarnya ini mau kerja di CBI kemarin itu tuh ya terus terang aja saya ditolak karena saya sambil kuliah. Nah, habis itu oh gitu Bang, emang kuliahnya tiap hari kan? Enggak Bang, kuliahnya cuma 2 hari, Sabtu Minggu aja. Oh ya nggak apa-apa, kerja sini aja. Saya itu seminggu itu kayak nggak bisa ya. Saya tuh lama banget motongnya. Saya tuh memilih ke sana, timbul ya
bos saya itu agak ngambek kan, saya dirangkul sama pelatih saya yang langsung itu ke belakang. Kenapa ya teman ya, kok bosnya ini nggak ada gangguan, rasanya kayak ini kada bisa ya. Nah kan tau lah bos, bos tuh si abang tuh Jandro apa namanya marah atau gimana gitu kan, kayak ngambek gitu kan. Lah apa namanya yang kayak gitu tuh beliau kayak gini terus terang gimana ya, sebenarnya yang diunggulkan nih, yang diutamakan di sini sebenarnya kamu. Kok bisa bang ya, padahal aku nih lama motornya nggak bisa gitu kan. Tahu kenapa ya? Nah makanya aku ngomong mending diomong daripada nggak diomong kan. Kan 3 orang nih, yang 2 ini diomong terus, aku tuh nggak diomong-omong. Ternyata sampai aku, kenapa aku tuh nggak sering ngomongin kamu tuh motongnya lama, tapi kamu tuh jadi potongan kamu tuh jadi gitu loh. Lama tapi jadi potongannya gitu loh, prosesnya tuh loh. Jadi teman kamu acak tapi nggak jadi. Coba lihat aja, nggak ada yang komplainan dari kamu, tapi kalau mereka yang motong komplainannya ada. Dari situ sampai sebelum setahun, namanya aku nih paling tua sendiri ya, rasanya umur 21, temenku masih 19, mereka masih 19, 18 itu udah pada nikahnya kebobolan sebenarnya bro, bergelut sama kerjaan sama istri juga. Jadi posisinya argumennya nih istri ada yang belum memahami karena suami kerja, mungkin karena jamnya juga kelamaan kan, hari weekend aja nggak boleh libur gitu kan, liburnya jangan di hari orang libur gitu loh, hari Senin. Dan terus punya anak mau jalan lihat apa orang pada kerja ya kan, nggak boleh gitu kan. Hanya posisinya dari situ daripada ribut lah gitu kan, yang satunya berhenti aku nyari orang lagi. Jadi aku lihat batirku ya tembel 2 bulan gitu loh, kurang ada 2 bulan lah malah matanya kayak bom. Aduh man, aku isin beli bro nang ya Allah, wis masak nang bosku barang isin banget aku. Bocah tembel SMP kelas loro kelas 3. Oh iya anak gue bocah kepriwe kan. Jadi ya posisinya ini ya harus lulus hati lah ya kan. Nah, dari situ setahun kemudian saya berpikir mau buka usaha sendiri gitu kan. Buka sendiri itu modal nggak ada tuh. Akhirnya saya orang tua saya ngomong itu modal berapa ya, seadanya sampai berapa. Saya punya uang tuh cuma 2 juta loh masalah, 2 juta kalau nggak 2 juta ya juta 800 aja. Jual lah sapi itu cuma harga 6 juta pada rasanya, harga 6 juta terus 6 juta dibagi lah, aku cuma dikasih 3,5 juta apa ya kalau nggak salah tuh, 4 juta ya kemarin. Nah ini segitu, saya tuh kuncinya sudah dapat uang segitu, saya tuh nyari ruko tuh yang nggak tahunan bulanan, bak situ nggak ada orang mau ruko, sangat tawuran semua. Dan akhirnya saya menemukan ruko yang bulanan. Nah bulanan agak masuk ke dalam ya, intinya saya buka itu tuh bro ya, yang penting saya tuh buka usaha, rame enggaknya tergantung kita pekerjaan kita bagus apa enggak dilihat sama orang. Nah itu percaya di situ aja. Nah, terus minta doa sama orang tua, habis itu bukalah di situ. Setelah itu ya ngepres bro, modal ini beli itu buat ini, sisanya tinggal 500 untuk sebulan. Bayangin cukup nggak cukup, harus cukup. Akhirnya memberanikan buat sendiri. Dan sebelum buka itu tuh saya sebelum buka itu tuh kan saya mau buka usaha nih, saya besok tak teleponin sama kakek saya, ibu saya, bapak saya sama omnya, tak telepon. Jawab mereka kok yuk satu sama loh. Herannya tuh cuma mereka nyanyi sholat tahajud sama ziarah. Ya saya lakukan. Saya kayak di film-film lah, saya doa ini, cuma saya ngucap sama apa, ngucap gini, ya Allah memang kalau memang jalan tak hidup saya di sini saya jalani itu kok. Saya ngomong kayak gitu, udah saya tuh nggak kebayang sampai sebesar sekarang gitu kan, sampai punya karyawan 3-4 gitu kan, sampai 8 atau gimana ya. Saya apa namanya nih sampai buka cabang segala kan, nah ya gue gitu kan. Saya juga nggak memikirkan istri saya bisa jatuh gimana sih, juga nggak mikir sampai ke situnya bro, tapi cuma pikiran yang penting kita berusaha kedepannya kita nggak, tapi ada planning gitu loh bro.
kalau susunan Anda bisa usahanya dengan bagus, dengan lancar, step by stepnya kalian harus merasakan ya. Kalau Anda ingin sukses ya panganannya sih ngajak kalau kedengeran ya kan, kolesterol turunin ya kan, kayak caranya ya kan, cara nge-briefing orangnya itu gimana supaya biar paham dengan kemauan kita, udah mau doa kayak gitu, dan jadilah usaha sekarang itu sudah bisa berjalan, alhamdulillah berjalan dengan pas ya, dinikmati, disyukuri. Omongan kita buat usaha ini pasti ada omongan orang-orang, omongan itu segala alas biar Tuhan yang tahu kan, itu aja. Yang penting kita bisa menjalani dengan nikmat, lancar, barokah. Oke, itu aja bro. Mudah-mudahan saya cuma sharing aja, cuma cerita apa yang saya dapatkan pengalaman saya di Pangkalan Kalimantan, Kota Waringin Barat. Kalau orang saya bilang kampung Seko. Ya, itu bro. Oke, terima kasih sudah mau berbagi cerita bersama saya. Demikian konten berbagi cerita kali ini. Ya. Nantikan konten berbagi cerita di episode selanjutnya.